Halo, nah di part kedua kali ini kita akan melakukan pergantian seal. Kita buka dulu sealnya seperti ini, kita congkel, dan selanjutnya kita akan ganti dengan seal yang baru karena ini sealnya sudah bocor. Kita ganti dengan part yang baru. Salah satu penyebab kenapa motor ini tarikannya berat karena panpel dan semua part-part terus kena ori. Terkena oli mesin yang dimana seal ini bocor sehingga area CVT semua terjadi terkena oli atau percikan oli. Nah, di sini kita pasang, kita ratakan dulu untuk bagian sealnya. Setelah kita rasa cukup pas dan kita lihat, kita ratakan. Selanjutnya nanti baru kita akan pasang untuk bagian rollernya. Nah, di sini terdapat ring untuk bagian dalam. Sebelum kita pasang roller, jangan lupa ini adalah yang penting. Nah, selanjutnya baru kita pasang rollernya. Untuk Yamaha, pemasangan roller tidak ada aturan, cukup kita taruh karena 12 sisi terdapat bantalan plastik yang sama. Nah, kita pasang juga boseng untuk bos rumah rollernya. Selanjutnya kita kasih tutupan untuk rumah roller. Nah, seperti ini. Jangan lupa flashlightnya kita cek untuk kekencangan. Kalau dirasa longgar, kita bisa ganjal atau kita bisa ganti. Dan selanjutnya kita pasang tutupannya seperti ini. Nah, ini perlu hati-hatian sedikit karena sedikit mereng itu tidak akan bisa masuk. Nah, setelah semua masuk, selanjutnya baru akan kita pasang untuk bagian tutupannya. Di sini saya lihat posisinya tadi kurang pas sehingga tutupan dari rumah roller ini tidak rata. Nah, setelah kita cek ternyata bagian flashlightnya sudah agak longgar sehingga pas kita masukkan dia agak keluar sedikit. Nah, di sini setelah kita pasang, kita pastikan semua masuk. Selanjutnya kita pasang rollernya. Nah, di sini bagian luar ada ring tipis, eh, di bagian CVT khusus untuk Yamaha NMAX New. Nah, selanjutnya ini maaf, ini kita pasang pipelnya dulu. Setelah tadi semua pipel dan part-part lain kita bersihkan, kita cuci. Biasanya kalau saya part-part yang terkena oli atau oli mesin biasanya kita cuci cukup pakai bensin saja. Nah, setelah itu kita pasang untuk arah pipel mengikuti arah petunjuk putaran. Nah, selanjutnya baru kita pasang untuk kipas. Jangan lupa di bagian luar kita sisipkan ring tebal dan selanjutnya kita kasih mur pengunci. Nah, untuk bagian depan biasanya di sini saya jarang menggunakan impact. Cukup kita torsi nanti karena bagian depan ini rawan slack. Nah, selanjutnya untuk bagian belakang untuk kopling ganda cukup kita tarik seperti ini. Kita masukkan perlahan. Nah, setelah kita dorong, setelah masuk selanjutnya kita akan kencangkan nanti untuk bagian primary dan kita kencangkan untuk bagian secondary. Nah, di sini kita kencangkan untuk secondary-nya dulu. Bagian kopling ganda kita kasih mangkok. Setelah itu di sini tidak terdapat ring, hanya terdapat mur besar. Nah, di sini saya gunakan impact sedikit saja, jangan lama-lama, cukup kita tekan sebentar-sebentar untuk mengencangkan. Nah, selanjutnya nanti bisa kita torsi. Nah, di sini untuk bagian depan jangan lupa kita kencangkan cukup dengan torsi karena untuk Yamaha khususnya bagian depan itu mudah sekali slack atau rusak bagian dratnya. Nah, di sini kita torsi di ukuran 50 Nm saja. Di sini sudah saya setel untuk bagian torsinya sampai berbunyi ceklik. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya untuk bagian belakang juga kita torsi, biasanya kisaran antara 20 sampai 25, setengah dari bagian depan. Nah, di sini kita gunakan torsi 20 Nm saja. Seperti ini kita kunci. Setelah semua dirasa cukup pas, selanjutnya kita akan coba hidupkan. Nah, di sini setelah saya hidupkan, akselerasi mesin pun kembali spontan. Yang awalnya ini motor tarikannya sangat berat karena di bagian PPL atau bagian CVT semua sudah terbungkus atau terlumas dengan oli sampai ke kampas kopling ganda, rumah roller, PPL dan semua sudah terlumas dengan oli, sehingga tarikan dari motor ini hilang atau hilang power. Nah, setelah semua dirasa cukup, di sini kita akan pasang untuk cover bak CVT-nya. Jangan lupa kita pasang untuk covernya seperti ini. Kita tekan sedikit. Nah, ini perlu pukulan yang agak ringan. Selanjutnya kita siapkan untuk baut penguncinya. Kita masukkan satu persatu. Nah, untuk baut pengunci di sini biasanya untuk New NMAX itu tidak ada ukuran, hampir rata semua. Bisa kita tinggal masukkan saja semua baut yang ada, karena mengingat ukuran dari baut tersebut tidak ada perbedaan. Nah, di sini saya gunakan impact untuk memasukkan daripada baut yang lebih cepat. Kita masukkan cukup sampai mentok, jangan kita paksa karena mengingat baut ini baut kecil yang dimana baut ini mudah patah ataupun slack. Nah, di sini kita gunakan impact kecil saja, dan selanjutnya kita akan cek untuk bagian filter kita pasang. Kita akan pasang untuk bagian cover daripada filter dan cover daripada CVT. Nah, ini mengingat semua ini sudah kita bersihkan tadi, selanjutnya kita pasang seperti ini, dan jangan lupa kita baut dengan baut khusus, biasanya dia pakai baut karet. Nah, seperti ini kita kencangkan dengan bor yang sudah kita torsi. Biasanya torsinya untuk baut ini sekitar 5 Nm atau 6 Nm cukup. Kita setel di maksimal sampai 10 biasanya. Untuk bor kita setel, tapi di sini saya gunakan biasanya sekitar 5 sampai 6 Nm saja untuk bagian cover ini. Dan selanjutnya kita pasang semua bautnya seperti ini. Jangan lupa setelah itu kita cek. Nah, di sini catatan penting, setelah kita kencangkan semua, dan jangan lupa kita cek untuk bagian covernya. Nah, di sini kita kencangkan untuk bagian filter. Nah, ingat di sini pakai kunci 10, kita gunakan kunci D saja. Nah, setelah semua kencang, selanjutnya bisa kita pasang filter yang sudah kita bersihkan. Kita pasang filter daripada New NMAX. Nah, di sini sedikit saya bersihkan dan berdebu. Selanjutnya bisa kita pasang atau kita aplikasikan. Nah, setelah semua masuk di sini, kita juga bisa kencangkan untuk bagian tutup filter. Saya gunakan juga bor di torsi sekitar
4 Newton metrik sudah cukup untuk bagian filter biar tidak terjadi slack juga. Nah, di sini kita kencangkan. Mana bor ini sudah saya setel untuk bagian torsinya. Mempercepat daripada proses pengerjaan. Nah, mengingat bautnya cukup banyak, kalau kita kencangkan pakai tangan, ini menurut saya cukup memakan waktu. Di sini saya gunakan bor saja. Bor yang sudah kita torsi cukup di 5 Nm. Nah, setelah semua terpasang seperti ini, ya, motor ini siap kita coba, kita tes untuk fungsi daripada semua komponennya sudah berfungsi dengan baik.